Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana perjalanannya ke sini, lancar nggak? Lancar. SMK? Iya. Udah mau pada UAS ya? Iya. Lagi UAS? Iya, lagi mulai. Iya. Iya sama sih saya juga. Oh, oke. Karena ini kan kita mau melaksanakan konseling kelompok. Sebelumnya teman-teman apakah ada yang udah pernah melaksanakan konseling? Belum pernah ya? Kita aja ya. Oke, sebelumnya karena di sini kita belum pada kenal, boleh ya kita kenalan dulu. Nah, sekalian nanti habis perkenalan aja. Nanti perkenalan dari aku dulu. Sebelumnya karena kita belum kenal, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Liana Hidayani dari semester 4 Prodi PKI. Boleh dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Nurila Zulfa. Saya dari Prodi Tajwid Bahasa Inggris semester 2. Nama saya Anissa Agustin, saya mahasiswi MPI, belajar pendidikan Islam semester 2. Perkenalkan, nama saya Amalia, saya dari PKI semester 2. Perkenalkan, nama saya Sofi, saya dari Prodi DKI semester 2. Perkenalkan, nama saya Alina, saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 2. Perkenalkan, nama saya Nazwa Faturisa, saya dari PKI semester 2. Baik, saya Nurka Malia Rahayu dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Oke, perkenalannya udah ya. Nah, karena kan teman-teman di sini belum pernah yang namanya ikut konseling kelompok atau bimbingan kelompok kan. Nah, jadi aku mau jelasin dulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor saya sebagai pimpinan kelompoknya kepada anggota, kepada teman-teman nih yang memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi dalam satu waktu gitu, minimal itu artinya tuh 7 sampai 10 orang. Nah, kenapa yang dinamain konseling kelompok itu untuk memaksimalkan waktu gitu, karena kan nggak semua orang bisa langsung di konseling dalam satu waktu kan, jadi langsung itu dalam satu kelompok gitu. Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah yang sedang teman-teman alami. Jadi nanti bisa kita mengangkat topik dari masalah yang teman-teman lagi alami. Sebelumnya gimana, ada yang ditanyakan atau misalnya kurang paham sama penjelasan dari saya? Ditanyain aja kalau misalnya ada yang masih bingung atau udah pada paham semua. Jadi konselor itu kita. Saya pimpinan kelompok atau konselornya, jadi teman-teman itu sebagai anggota kelompok. Baik. Iya. Nah, jadi nanti di sini saya minta untuk keaktifan dan teman-teman untuk berkontribusi dalam dinamika kelompok ini. Terus juga nanti pasti kita kan akan membahas permasalahan yang ada yang lagi kita alami sekarang dari pribadi masing-masing ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bersedia untuk menceritakan permasalahannya, boleh untuk diangkat nanti untuk topik kita, tapi kita juga nanti polling lagi permasalahannya itu mau siapa yang diangkat. Terus juga teman-teman di sini tuh nggak terpaksa kan, nggak karena dipaksa sama orang atau misalkan disuruh sama orang lain, atas ketersediaan sendiri. Iya, oke. Gimana, masih ada yang dibingungin nggak? Atau udah paham? Paham ya? Kita mulai dulu kali ya. Untuk membangun suasana di kelompok kita kali ini, kita games dulu. Nah, jadi gamesnya itu sambung kata. Jadi dari aku sambung kata, nanti jadi kalimat gitu. Ada yang tahu nggak kayak gimana? Enggak. Kayak gini nih. Iya kayak gitu, benar. Jadi dari siapa yang mau random aja nih? Dari aku ya. Misalkan dari aku, ini katanya bebas aja ya disambungin ngomong sama. Dari aku misalkan awan, kamu meja. Jadi kamu nyebutin awan meja, kayak gitu. Iya. Nanti terkumpul dong. Nanti kamu. Oke, dimulai ya. Berarti ini kalian harus konsentrasi biar fokus semuanya. Dari aku ya, keramik atau bisa mungkin atau ya kayak gitu. Ya baru paham.
Ulang ya. Radio. TV. Radio TV. Radio TV keramik. Radio TV keramik putih. Radio TV keramik putih papan. Radio keramik atap Warna. putih. TV-nya nggak radio TV atap radio TV keramik putih atap kamu papan nggak ada apa sih ada ya radio keramik radio TV keramik putih papan meja atap nggak ada. Meja dan kamu. meja kamu ayo. Radio, TV, keramik putih, papan, meja, kursi. Tuh, radio TV, keramik putih, papan, meja kursi. Kamu. Kursi ya, iya belakang karpet. Ya oke, satu kali putaran aja ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah teman-teman, nanti jadi pas pengangkatan masalah pasti teman-teman di sini ada yang takut dong masalah itu bocor atau misalkan dari kita atau misalkan dari saya itu permasalahannya itu disebarin gitu. Pasti ada kan ketakutan kayak itu. Nah jadi di sini kita akan membacakan yang namanya ikrar, janji dari diri kita masing-masing. Jadi nanti saya minta untuk menyebut, nanti saya bilang kayak pikirannya kayak gini, nanti kalian nyebutin nama kalian masing-masing ya. Nanti ya. Kita mulai aja ya bacaannya. Saya Liana. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, makasih ya untuk partisipasinya. Nah, teman-teman di sini karena kita mau mulai ke inti kegiatannya, saya minta untuk tidak ada barang apapun yang ada di sekitar teman-teman. Jadi kalau misalnya ada HP atau apapun itu boleh disimpan di belakang atau di sampingnya dulu. Jadi nanti satu-satu dulu ya. Oke, jadi untuk permasalahannya, siapa yang bersedia untuk permasalahan diangkat yang lagi kalian alami saat ini? Mungkin butuh solusi yang harus dituntaskan pada kegiatan kali ini. Boleh dari siapa dulu yang mau menjelaskan permasalahannya tentang apa? Hanya kamu. Kalau dari dia benar-benar masalahnya itu benar-benar dialami banget nih sekarang minggu-minggu ini, soalnya dia kan sekarang kita semua tinggal di asrama, tapi kita beda-beda prodi, beda-beda orang tua juga gitu. Terus iya beda-beda pemikiran. Terus kita itu ada tugas dari sini, ditambah lagi UAS ya. UAS di asrama juga kan ada UAS, di kampus kita ada UAS juga masih dijadwalin minggu depan, tapi di sini juga gimana ya kayak bengkak gitu ya. Jadi pikiran kita itu tidak bisa fokus ke satu tujuan gitu. Jadi susah buat ngitungnya, membaginya, manage waktunya, kan otak itu di satu ya gitu. Terus juga pasti kita ada kegiatan lain juga Iya, kan? sampai pernah drop juga ya. Ya pasti. Ya.
Oke, kalau dari teman-teman kayak gimana? Coba dari kamu mungkin ada permasalahan yang lagi Saya belum bisa itu ditambah lagi ya Mas Julian dinanti dulu ya. iya masa kita orang makanya kita banget ada tugas apa nih Iya, jadi apa ya, kita mau ulas emang sih kegiatannya emang gak padat banget, cuma pada minggu yang mau ulas gitu kita dikasih tugas sama menghafal kata-kata ya, iya betul kata-kata. Jadi kan kapasitas otak orang kan beda-beda ya, mau bakalan apa ya, emang sisi ini tuh pintar gitu, tapi kan beda sama kita gitu kan. Kita belum bisa ada tugas kuliah yang harus dikerjain gitu, deadline yang mepet-mepet puas gitu. Jadi kita juga capek banget kemarin gitu. Kalau apa sih, iya sih sama ya. Kan sekarang tinggalnya di Mahat, terus juga lagi UAS dua-duanya ya, udah ini UAS, nggak UAS. Kalau aku sih lebih ke diri akunya yang ini loh gampang kepikiran. Padahal kan kita belum ngejalanin nih, tapi sebelumnya udah kepikiran ini gimana. Beban gitu ya. Iya, ini gimana. Padahal ketika udah dijalanin mah ternyata nggak semenakutkan itu. Tapi ini dari sebelumnya, nah itu dari sebelumnya yang dipikiran itu yang bikin pusing sendiri. Padahal kalau cuma dijalanin aja juga bakal beres gitu. Aku thinking ya. Iya, overthinking gitu. Terus dari pemikiran yang emang belum terjadi juga kayak ngaruh gitu buat kesehatan. Aku juga pulang-pulang katanya nambah kurus gitu, karena ya nanti orang tua juga mikirin kan anaknya gimana tidurnya berbeda apa gimana. Padahal kita juga mikirin yang emang gak harus dipikirin. Sebenarnya mana gimana yang capek terus di sini juga bukan sekedar dikasih tugas, tapi kayak selalu Ya pasti karena ada kewajiban juga ya yang harus ditunaikan sama teman-teman. walaupun ramai dan kegiatannya tapi insya Allah Ada yang beda nggak permasalahannya yang mau diceritakan? Saya Kak, Iya gimana kak? saya pertama terus masih saya Bukan hall. Oke. Kalau yang dari yang lain? Oh dia, karena teman-teman di sini satu tempat di Bahran di asrama gitu pasti permasalahannya sama kan. Kalau dari kamu gimana, ada yang beda nggak? aku beda. Aku dari percintaan. Iya, kayak gimana tuh? Jadi sebelum memulai cinta lagi Susah buat percaya. ya berpercaya gitu. Jadi kita Kalau- sebaiknya mulai lagi apa yang nunggu benar-benar sembuh. Oke, ngerti. tapi aku juga sih ini Kak pernah ada permasalahan sama anak sama Oh, sama anak yang di asrama dia tapi satu kamar gitu. Nah, ada permasalahan teman-teman di sini. Kira-kira permasalahan siapa yang mau dibahas gitu permasalahan yang di Mahat ini. Karena teringat ya sama yang lain gitu yang lagi dialamin. Kalau dari kamu, menurut kamu mau yang siapa yang bahas? Yang sini. iya saya Sama. iya sama soalnya kan kita lebih melihatnya ke situ, jadi apalagi kan kita lebih juga gitu. Iya. Jadi saling ini ya berkomunikasi Iya. ya dengan teman-temannya. Kalau sama juga. Oke, jadi permasalahan yang mau kita angkat kan permasalahan dari Lina. Oke, boleh diceritain lebih lengkap ini kali. nah jadi di sini itu dia punya masalahnya itu benar-benar dialami di minggu-minggu ini ya soalnya ya kita itu semuanya kan anak Ahmad sama-sama kecuali Halia. Nah kita itu di sini minggu-minggu ini itu dikasih tugas sama Mahat ada UAS Kak. Oh iya sebelumnya kita itu di sini bukan karena kemauan dari sendiri tapi karena ada perintah kewajiban dari KIPK gitu kan. Iya diharuskan dibagikan untuk semester 2 sama 3. Kita alhamdulillah udah menjalankan satu semester di sini alhamdulillah tanpa itu pokoknya. Terus ini di semester 2 akhir ya di UASnya itu kayaknya rasa bentrok Kak. Padahal UTS kemarin ya selesai UAS kampus dulu UTS kampus dulu baru UTS Mahat. Tapi pas
UAS ini kayak ngerasanya dia ngebentuk banget Kak, soalnya kayak ibu ini UAS ini, sedangkan dia di sana juga UAS, kayak pusing gitu loh Kak, nggak bisa ngebagi waktunya. Iya, karena emang otaknya gini gitu ya, jadi nggak bisa gitu loh. Iya, tapi tergantung orangnya juga sih, karena liatnya kayak gini kayak susah gitu loh, malah kesananya nanti kayak ngomong-ngomong sendiri kayak gak jelas gitu loh. Iya, Ya walaupun emang nggak ada waktunya, tapi kan kita juga otak kita butuh istirahat gitu. Kalau misalkan ini kelas minggu depannya kelas lagi kan full otak juga pecah gitu. Kita juga iya malah kita nggak bisa fokus. iya, sampai drop juga gitu. Dropnya panas dingin doang sih, tapi kan itu lumayan nggak bisa bikin apapun ya. Tapi reaksi tubuh kita masih Iya. capek gitu. Ditambah lagi sebelum 3 minggu sebelum kelas ya, dia tuh dikasih kosakata yang banyak banget menurut dia ya, tapi menurut orang-orang yang gampang menghafal itu gampang gitu. Soalnya emang kegiatannya juga baik-baik ya, tapi emang dari dirinya sih gak bisa memanage waktu. Tapi gak tahu kalau teman-teman lain gimana, yang dirasa sih kayak gitu. Ya, karena masalahnya kan banyak banget ya sama teman-teman yang ada di dunia ini, apalagi teman-teman pasti kan dari kecuali Kak Aulia ya, dari teman-teman kan bukan yang emang pengen gitu karena diharuskan aja gitu harus di sini. Nah, pasti kan ada konsekuensi atau kewajiban yang harus ditunaikan kan sama teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman boleh nih sharing gimana sih caranya untuk itu lebih ke manajemen waktu kan, sama gimana sih cara buat lebih enjoy mungkin, dan teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Tapi menurut aku ya ketika di asrama itu emang tanpa persetujuan itu juga, tanpa ada persetujuan dari orang tua kita juga dari awal, tiba-tiba kita kesini terus kita tuh dijanjiin juga ya udah kita cuma asrama paling tugas-tugas pengajian doang, tapi nggak sesuai sama yang apa yang dijanjiin. Ternyata Kalau beda ada gitu. tambahan lagi tugas lebih terus, jadi makin kesini makin ke mahasiswa tuh mikir emang yang diprioritaskan yang diprioritaskan itu IPK apa tugas ngaji gitu kan. Jadi kalau misalnya kita dapat beasiswa juga kan karena emang kita berprestasi mungkin ya, karena mungkin dipilih, tapi yang dari itu kenapa kita harus di Mahad. Gak apa-apa kalau misalnya di Mahad kegiatannya bagus kayak pengajian, yang gak masuk akalnya itu kenapa semuanya ditumpahin ke anak Mahad gitu, tugas-tugasnya. Kenapa jadi mahasiswa kayak kita itu kayak orang yang selalu dipandang kamu tuh anak beasiswa, kamu tuh orang miskin. Jadi harus ini ya, ada kewajiban yang harus di ininya gitu ya. Harusnya kan kita anak IPK itu kan harusnya memprioritaskan IPK ya, jadi IPK kita jangan turun. Dari pihak rektorat juga kan udah bilang katanya anak IPK itu nggak boleh sibuk sama organisasi lain, nggak boleh sibuk sama apapun. Tapi entah kenapa malah kebijakan itu tuh malah ditumpahin ke anak IPK gitu tuh, yang bikin nggak masuk akal tuh di situnya. Oh ya, sebenarnya teman-teman nih, apakah sebelum masuk ke kampus ini atau ke Mahad ini tuh teman-teman dari lulusan pondok atau dari negeri? Iya dari pondok. Pondok semuanya dari pondok? Iya. Oh, dari negeri? Swasta, cuma aku SMK. Oh iya. Dari SMA. Mungkin kalau misalnya naik pondok udah terbiasa ya, cuman pasti tetap aja kan yang namanya tugas kuliah sama sekolah tuh kan beda banget ya. Juga lebih menguras energi kan, dengan kita harus adaptasi, terus harus kamar yang isinya ada orang-orang yang ngeselin, beda-beda ya kepribadiannya. Boleh dong diceritain ininya, apanya? Kesehariannya ya. Kesehariannya aja gitu. Ya aku juga mau. Oh iya, nanti aku sambung dulu. Oke, pasti kan dari sekamar itu ada berapa orang sih? Ada 4 orang. Nah, pasti kan kepribadiannya beda-beda ya. Kalau kakak yang teman-teman masa ini pasti Mahad sekamar sama orang yang kepribadian beda-beda itu gimana sih rasanya? Misalkan cara buat gimana ya kita bisa ngindar atau misalkan iya bisa menyesuaikan adaptasi sama orang-orang itu kayak gimana? Misalkan tiap hari ketemu ya dari pagi ke malam lagi. Boleh dong diceritain. Saya mau siapa dulu? Terima kasih.
waktu dulu tuh mondoknya di tempat yang bersih ya, di tempat yang masya Allah kan, dari namanya juga kan, dari nama pondoknya udah mencerminkan lah bahwa itu pondok yang bersih ya, satu harinya gitu ya, kan bersih artinya. Terus datang ke sini, kaget sih, bersih kan, soalnya itu juga datang ke sini sini. Terus ya dapat dulu tuh kan kamar emang sama yang ada yang berdua kan, jadi kayak apa-apanya emang disediain sama beliau itu gitu. Terus sekarang ngerasain di posisi beliau itu ya, gimana kalau keadaan kamar yang berantakan gitu ya, Terus berarti dari yang lagi teman-temannya capek ya. dari teman-temannya ya menjaga kebersihan itu. Tapi aku juga negatifin ya, karena emang suka berantakan, tapi kayak kalau emang udah berantakan banget aku mah risih gitu ya, karena udah biasanya melihat berantakan tuh nggak nyaman. Kalau misalkan di kamar itu kalian sama orang-orang itu aja apa emang dilalui? Nggak bisa. Terus kalau aku mah ya, aku kan kayak mahasiswa yang nggak ngekos ya awalnya, ya setengah semester itu kan aku nggak ngekos di rumah, Jadi di PP. ya PP, jadi nggak mikirin makan kan. Pas di sini kan aku nggak bisa minjemin uang kan, karena setiap hari dikasih. Terus tapi yang di sini kayak 2 minggu sekali tuh dikasih uang, jadi kan bingung buat makan apa. Masuk juga kan Pembatasan ya. keterbatasan ininya. Terus ada satu orang yang emang makan itu ngambil dari kita. Jadi kalau misalnya kita nggak beli, dia juga nggak beli. Tapi giliran kita beli, dia Mau. minum gitu. Cuman kayak mikir, aku juga beli uang gitu kan. Mas kamu nggak ada uang gitu beli. Sekiranya kalau mau dia beli, aku beli makan bareng-bareng nggak apa-apa. Ini mah kalau giliran aku beli, dia minum. Tapi giliran dia beli, ya udah dia makan sendiri gitu loh. Jadi kayak aku mikirnya, nih gimana nih orang, makanya aku sampai sekarang aku nggak pernah di kamar itu, aku ke kamar teman-teman aku aja. Kalau misalkan lagi makan. Ya kalau makan mungkin kesannya pelit, coba kan itu buat kebaikan aku juga kan, buat memanage uang juga kan, jadi begitu. Ada sih orang yang juga malah sampai ya dikumpul ada kayak begini juga. Cuman sebetulnya juga percuma kan, orang yang gak suka ditegur atau percuma gitu ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan. Iya maksudnya gitu. Jadi gitu aja sih keterbatasannya gitu. Karena kan pastinya namanya kita kalau lagi lapar ini ya mungkin kalau misalnya sekali 2 kali tuh ya nggak apa-apa, memang lagi nggak ada uang gitu kan. Tapi kalau misalnya keterusan juga sebel kan, kita juga yang namanya manusia kan punya batas sabarnya gitu. Tapi sebelumnya tuh benar-benar belum pernah ditegur. Aku buat negur mah enggak ya, aku ya udah nungguin introspeksi sendiri. Ada momen yang emang bikin kesel banget di aku kan waktu itu dimodif sama mama aku. Modif nggak? Dijemuk sama mama aku, dibawain nasi. Ya aku kan sesal makanan yang makanan dimakan. Maksudnya aku dibawain makan nih, terus dimakan bareng-bareng. Aku seneng dong, berarti makan makanan yang orang tua aku bawa dimakan. Tapi aku kan udah ngasih tuh buat dia, ada 1 lauk, maksudnya ada 2 lauk buat aku sendiri. Nah pagi-pagi dia tujuan gini, akhirnya udah aku makan, maksudnya lauknya udah aku makan yang 1, tapi nggak bilang dulu ke aku. Iya nggak bilang dulu ke aku, padahal kan harus bilang dulu kan, maksudnya kan yang udah aku pisahin loh, buat dia mah buat kalian makan, ini tuh buat aku gitu Ya kan. pas buat kita. Iya. Terus pagi-pagi aku nih, bukan dia sih, bilangnya nih, akhirnya udah aku makan ya, terus aku ayam apa? Meja kamu, gitu kan. Oh ya udah, aku nggak berani negur karena gimana ya, mungkin dia bilangnya 1 kamar gitu kan, jadi dia takut bilang pelit atau gimana gitu kan. Jadi aku ngomong kan ke orang tua, bukan masalah aku apa sih tuadulan ya ke orang tua. Terus aku bilang gini, "Man, gimana ini, nggak apa-apa katanya, kalau emang kamunya ini mah ya udah," kata mama aku, "nggak apa-apa." Cuman aku tuh lama-lama kayak dimanfaatin gak sih, kayak ngerasa dimanfaatin gitu kan. Soalnya aku nggak pernah ngandelin dia, tapi dia selalu ngandelin aku gitu kan. Ya udah sekarang aku kalau makan di kamar temen aku gitu. Tapi bedanya itu pas di kamar temen aku tuh nggak kayak gitu loh teh.
ya udah kalau misalnya aku nggak ada punya makanan mereka yang dibagi ke aku, dan aku punya makanan ya udah saling bagi. Saling sharing. Jadi Tapi aku kalau itu kalau dari satu orang itu enggak gitu loh teh. Jadi kalau dia nggak beli makanan ya udah nggak beli, nggak makan malahan kali. Jadi nggak ini satu orang udah. tapi di luar permasalahan itu ada kayak gimana orang yang benar atau enggak? Iya, orangnya orang pintar, orang jenius, orang yang berpengetahuan ini gitu. Tapi ya Allah, ya. Tapi kalau misalnya tentang selalu membeli orang gitu loh. Mungkin kita maksudnya orang yang pelit ke diri sendiri ya. Mungkin ya. Jadi kayak Tapi mau ngelakuin kayaknya mah pelit ke diri sendiri mah enggak deh. Kalau untuk makan selalu banyak, cuma nggak pernah ngambilin cash, cuma nggak pernah namanya nawarin, bukan nawarin sih, kayak nawarin mah ini, tapi nggak mau berbagi gitu loh, ngerti nggak sih? Begitu kan, nawarin juga mungkin formalitas gitu kan. Nih, jadi pas aku pulang ataupun teman sebelah aku pulang, bisa mungkin, oh kamu makan sih, itu kamu nggak boleh makan, hari ini mau makan apa? Kayak, hah? Kata aku gitu kan, emang lu siapa mau makan? Ya gitu, oh gitu. Lemak ya. aku kenapa beda? Kayaknya orang itu harus saya juga suka kalau misalkan dia kan saya nggak tahu kayak kan terus kayak kok gue kalau misalkan kalau lu makan kok gue nggak pernah kayak udah langsung copot aja udah gini aja. Kalau misalnya dia protes ya gue juga kayak gini kan mungkin bisa jadi dalam konteks bercanda aja. Jadi jangan kelihatan kayak yang lagi marah atau kayak nggak terima gitu. Pengen lihat nih itu tanggapan dan dia tuh kayak gimana kalau bisa kita omongin. Dia kalau misalnya punya kawan tapi nawarin makan itu bukan punya dia, aku yang satunya gitu kan. Sini makan. Tapi aku nggak mau gitu karena aku tahu itu bukan punya dia gitu. Tapi berarti solusi dari diri kamu itu buat menghindari diminta ya. Kamu pindah ke kamar teman kamu kalau misalnya mau makan. Kalau misalnya dari teman-teman yang lain nih, gimana sih kemasan kamarnya selama ini? Gitu aja, bukan yang bingung itu bukan masalah materi yang ada di sini ya, karena teman-temannya juga yang diskon, karena kita juga nggak ngerti gitu ya, itu aja sih. Itu sama sih waktu di pengertian. Jadi kan kita tuh kalau misalkan mau beli sana kan suka nitip-nitip gitu ya, nggak mungkin semuanya beli gitu. Nah terus dia tuh kayak gitu, padahal dia juga suka gitu makan sebelah gitu ya. Misal ini makanya sebelah ya, terus dari situ kalau terus sebelah tuh terus nanti kan kita biasa ya namanya juga samperin nama-namanya gitu kan, walaupun emang cuma formalitas gitu terus kita nawarin lah ke dia gitu kan, kita mau nggak gitu kan, dia benar terus pas makannya juga kayak apa ya, dia tuh yang punya makanan dia, jadi yang paling banyak makan tuh dia gitu, dibanding kita baru makan sambil ngobrol gitu ya, kita mau baru dikit itu dibanyak gitu, makannya pasti gede gitu banyak, Selanjutnya ya orang iya kalau juga kan kayak kita tuh sebenarnya mau aja ngasih, tapi kan kalau misalkan masanya orang itu kan gimana ini apa kita yang kalau dari kamu nih belum mengulang pendapatnya kayak gimana selama Kalau aku akan sekamar sama orang-orang yang bisa dibilang baik-baik banget gitu ya. ada nggak teman-teman kamar dari sini? Mereka berdua gitu. Ini Ya, mereka berdua. Jadi ada yang sama aku dianggap kayak sebagai ibu, ada sebagai tete, Fatmawati. Ini tuh kayak ibu banget gitu ya. Ada sosok ibu ya. Karena kalau misalnya mau makan ya, dia suka sedia gitu buat masakin. Dia sama makan gitu. Hobi juga kali ya. Berarti alhamdulillah ya dalam kamar itu baik-baik. Tapi kalau misalnya di luar masalah itu dalam menjalani waktu kuliah sama ini gimana? Yang kamu rasain? Ya itu juga yang aku rasain buat manajemen waktu itu paling gak bisa banget. Ya misalnya manajemen itu ada penyakit hormon gitu loh kak. Jadi gimana? Penyakit hormon kayak gitu berpengaruh sama siklus haid aku gitu. Jadi emang memang kayaknya ya di hari hormon tadi itu ada
terus habis itu sekarang di UAS ya kan UAS di sekolah di juga di kampus. Terus habis itu aku juga kan ikut sama organisasi, jadi bener-bener kayak bulan-bulan itu ya bulan-bulannya sibuk gitu, sibuk banget. Jadi berpengaruh gitu sama kesehatan norma aku gitu, yang menyebabkan haid aku tuh tiap hari dan bener-bener lama sampai haid itu belum selesai. Itu kan lama banget ya karena itu udah kapan sampai itu yang sampai hari itu tuh udah berapa lama? Terus apa gimana? Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya pas lagi serius haidnya itu darahnya lancar kayak ya udah haid, tapi nanti pas udah enggaknya itu kan harusnya udah gitu ya kosong darah. Nah itu tuh paling cuma 2 hari doang, habis itu nanti ada lagi Pas sucinya ya. Sampai hari itu masih ada. terus beneran gitu aku maksudnya pas lagi capek-capek malam gitu aku gitu aku hari ini full day gitu dari pagi gitu aku ke kampus dari situ aku ke kampus ada lagi habis selesai jadi sore tuh asal nah di situ ada kajian atau apa gitu itu nanti darahnya di situ banyak. Wah itu menurut aku yang harus menurut saya ya emang harus dicek lagi sebelum udah pernah cek. Kamu ada ini nggak? Kalau aku ya apa ya biar hanya pantau teratur karena aku juga mungkin ngejadulin satu-satu gitu ya di kalender. Jadi ada aplikasi gitu. Kalau nggak salah namanya kalender deh. Kayak buat nandain kalau misalnya kita kayaknya tuh di tanggal segini berarti itu hitung ya bulan depan tuh nanti tanggal berapa gitu. Dan nanti ada apa ya kayak selain head juga ada yang sih kayak masa subuh ovulasi yang kayak gitu-gitu. Nanti ada keterangan di situ. Ya biar kamu mungkin kepantau ya. Bisa pakai itu. Tapi kalau misalkan emang itu kan kelihatan ya. Nah itu bisa kamu cek sih menurut aku. Nah itu menurut aku udah gampang ya. Mungkin faktornya juga dari capek atau stres. Dan kamu gak ngerasa di diri kamu ya. Kalau temen-temen ada yang ngerasain juga gak? Kamu ngerasain? Sama kayak mereka gitu udah hampir sebulan dari tanggal 6 sampai tanggal 20 terus ini cuma kayak 6 hari doang terus ada lagi kan Itu berarti kayak kecoklatan itu ya? nggak banyak sih cuma kayak kecoklatan Tapi itu aja kan kalau mau suatu ya iya capek ya. tapi kalau harus Ganti silakan. dari yang alhamdulillah emang teman-teman pada baik Teman sekamar ya? iya nah, terus ada juga ya tadi bilang kayak agak gimana ya pas kita cerita Alina sendiri soalnya kan kayak lupa itu kan sering kalau makanan banyak karena emang itu kayak terus karena juga itu makannya emang suka banyak ya kayak Jadi berarti apa yang termasuk? Tapi kalau misalnya salah Pelaku nggak apa-apa. iya. Tapi dia bakal mau Ketergantungan ya. Kalau mau makan dulu kita sepi. Nah kan di rumah kayak kurang iya. terus kayak kadang di rumah lagi tiduran dan kalau tiduran gitu kan dia makan ini makan aja makan gitu kan tapi dia ngerasa kayak gak enak kan kalau dalam cerita kayak kita gitu Oh, kesini. takutnya iya Tapi gitu kan dia itu di pondok lama bukan nggak takut kayak gitu Oh, ada kadang cerita kayak Tapi gitu kalau ya. Aina Ada ini. jadi peneliti kamar juga kalau gara-gara dia. Tapi kalau misalnya sekalian mah kalau emang tahu dirinya ya gitu. Dan balik lagi sih ke sikap kita di luar itu di dalam konteks itunya baik atau enggaknya. Bisa juga orang tuh mau melakukan gak sih? Kamu lagi kalau makan ya kita tuh makan sering ada bareng-bareng aja gitu kayak alhamdulillah terus diberesin juga bareng-bareng enak ya kalau apa sih ngeberesin semuanya bareng-bareng jadi habis makan langsung bersih gitu ya jadi enak buat makannya juga gitu karena emang semuanya udah selesai gitu terus dia selalu makan itu terakhir aja kan gitu kan gak sih iya gitu Enggak karena mau emang gitu semua ada orang yang kayak gitu ya masalah ketika kita udah kenyang gitu ada satu orang Ada yang ngabisin. iya tapi kan gak enak banget Tapi kan kalau dari dirinya kan ada rasa nggak enakannya. Jadi maksudnya ada batasan gitu buat ngabisin. Meskipun mungkin dia rasanya ketakutan gitu kan. Kalau misalkan dari dulu tadi kan masalah yang di awal itu tentang membagi waktu ya. Nah kalau misalnya dari dulu pasti kan ada yang punya solusi cara membagi waktu dari tugas kampus atau dari tugas rumah itu. Nah, gimana sih gitu, cara membaginya? Atau misalkan ya, biar apa ya kita tuh nggak merasa terbebani gitu, nggak merasa terbebani
berempat ya seenggaknya tuh ada waktu luang dimana kita buat istirahat gitu. Siapa yang mau? Boleh dari kakaknya dulu. Saya nggak punya solusi karena saya baru ngalamin ya. Tapi ngalamin, tapi sih solusinya pasti saya pernah ngomong. Kan saya dari SD itu Suaranya dari SD kan saya negeri ya, negeri sampai negeri, terus tiba-tiba saya masuk terus culture shock ya. Kayak oh ternyata gini. Nah, sekolah kan pagi sampai sore itu juga udah ada hafalan juga karena malamnya itu ditambah hafalan Quran. Saya juga nggak sanggup gitu kan. Solusi saya keluar, saya nggak ada solusi. Saya kabur. oh berarti ya Saya butuh solusi juga. kalau kakaknya kabur ya nggak bisa ngebagi waktu tapi nggak mau untuk bertahan karena merasa kayak mungkin udah mentok juga jadinya buat kabur. Tapi solusinya iya kalau misalnya kita mau ngasih solusi juga susah ya kakaknya juga udah keluar buat apa solusinya ya kan kalau dari ya. Atau mungkin kakaknya masih ngasih solusi ke yang lain kan mau kalau dari yang lain nih saling ngasih solusi di teman-temannya yang satu kan tadi selama ini cara bagi waktunya. Kalau aku mah ya cara membagi waktu ini subuh sebelum maksudnya subuh jam 4 biasanya bangunin ya udah mandi dulu kalau keburu mandi dulu kan soalnya kan jamaah apa ya mandi dulu kalau MK ini kalau MK Jamaah ya soalnya ya kalau MK aku kalau hari Senin itu mandi dulu habis itu jamaah paling mentoring atau enggak ngaji kan. Kalau sekarang mah aku suka setoran. Kalau setoran ya udah aku mau setorannya di subuh doang sampai 13. Nah nanti kuliah habis kuliah ngaji lagi kan paling nanti habis maghrib terus habis isanya ya udah ngerjain yang di kampus di kampus ya misalnya nulis atau ngerjain tugas yang ada di kampus aja habis di situ nggak dikerjain semua cuman ya udah separuhnya aja nyicil. Nah habis itu baru diistirahatin kalau aku dilanjut lagi iya nanti dilanjut lagi gitu kalau misalnya di dunia masih banyak berarti yang menyesuaikan aja sama deadline-nya. Kalau dari teman-teman kayak gimana? Ada juga nggak caranya? Kalau aku sih bawa enjoy aja sih. yang di sini sih yang aku lebih bawa enjoy. Kalau di kampus kadang memang aku kalau mikirin ya karena mungkin hanya kita nggak tahu. Kalau di sini sih jujur ya orang-orang yang sepembimbing sama aku ya udah tinggi aku mah masih di bawah-bawah tapi aku santai aja biarin aja udah sih gitu emang mau ngajar aku sih gitu ya walaupun emang nanti ada aku sebenarnya dituntut sih sama orang tua aku jadi sudah buat itu terbaik dari maka tapi kayaknya mustahil gitu ya udahlah nanti tinggal bilang aja Kecuali emang kalau kitanya fokus di makan doang iya bisa itu kan agak terus kadang kita emang apa ya bisa manage waktu cuma kan kitanya kadang emang lagi bener-bener capek gitu kadang mau bisa orang sama mood juga kali yang bikin stres gitu daripada kitanya depresi kan ya udah mendingan santai aja dulu gitu Jangan dijadikan beban ya. Keinginan orang tua yang itu tadi. Kan ada lagi nggak? Kalau lebih sama ya. Nah kalau misalkan sejauh ini tugas-tugas yang dimana itu kalian terpenuhi semua? alhamdulillah sih Terpenuhi semua ya. sedikit banyak Oh iya silakan. wajib diselesaikan kayak hafalan itu nanti dipakai karena ada wisuda gitu iya itu ada stok iya katanya ini juga hafalan produk yang nanti akhir Juni ini mau dilaporin ke IPA sedangkan tadi dikasih waktu Ya ditambah dengan UAS ya. Dengan tugas-tugas akhir yang baru muncul, terus juga buat UAS nanti. tapi setahu aku dulu tapi nggak tahu ya kan anaknya terus maksudnya dulu yang tuh kayak itu wisuda iya saya di sana menggali Oh berarti ada perbedaannya ya. sedangkan kan konsultan juga ada sesuatunya tapi bahkan udah tadi bahkan kita tuh kayak ngerasa Dibedain. ngasih peraturan Peraturan baru dari pihak. bukan dari pengurus juga Bukan cuma dari sana. kalau dari pengurus nanti hasilnya kamu juga tertekan kayaknya sama atasnya Kalau misalnya dari teman-teman nih,
ingat kan itu atau burnout yang dalam tugas-tugas yang di sini atau misalnya di kampus yang untuk mengembalikan moodnya itu misalkan cara apa sih, boleh dong sharing-sharing karena kan kalian satu tempat nih. Pulang sih aku mah. Pulang. Kalau jadwal pulang itu dari kapan sampai kapan kita pulang? Tapi kita ngambil dari Jumat, tapi kadang malam Sabtu itu masih ada Sabtu Kan Minggu suka sebenarnya. Berarti waktu buat pulangnya juga sebentar ya gitu ya. Kalau dari yang lain berarti kayaknya ada. Kalau ini itu lebih bukan dia kak, jadi keluar semua aja dalam gitu. apa kayak apa ya? Dalam hal kalau misalnya terlalu banyak tugas ya, terus lagi karena emang udah semua gabut ya, jadi kemana aja kita kalau udah keluar Main, iya main sendiri juga, jadi udah gak apa-apa, yang penting ya di kemana aja gitu. Kalau dari sana, Walaupun orang-orang anggap dia aneh kok bisa sih keluar sendirian gitu. me time ya berarti. Jadi selama ini dia sering berkeliling itu jadi keliaran itu gara-gara dia stres. Oh itu lagi keliling. Kayaknya lagi keliling. Keliling kecil-kecil. Kamu tadi mau ngomong Kalau dari aku karena jarak dari sini ke rumah aku lumayan jauh ya, aku lebih memilih tidur sih. Soalnya kalau misalkan lagi bete, lagi merasa apa ya, ya udah lah kacau gitu ya pikirannya, aduh capek sama keadaan. Aku suka tidur, nanti bangun tidurnya tuh emang moodnya masih belum kumpul gitu ya, banyak aja sih. Tapi seenggaknya apa ya, kita tuh merasa lebih baik dari sebelum tidur itu gitu. Pas bangun tidurnya ya kita lebih mendingan gitu, jadinya ya gitu tidur. nah kalau dari teman-teman ada yang beda nggak? Kalau aku ini jajan yang banyak, Jajan. gak apa-apa ngabisin uang ya, gak apa-apa ngabisin uang nanti saya minta. Karena buat selalu datang dari mana aja. Iya, soalnya kadang-kadang nih ya, itu nanti udah jajan banyak, nanti tiba-tiba langsung masuk, ih senengnya, masya Allah gitu ya. Alhamdulillah sih, kalau transfer ya, alhamdulillah selama ini, alhamdulillah lancar, selalu semoga sampai kapan pun ya. Itu aku jajan yang banyak sih, emang. Beda-beda ya berarti. Ada yang beda lagi nggak? Boleh kamu gimana ngapain? pulang Pulang. di rumah aku bisa makan dengan sepuas aku gitu, makanannya enak-enak, Ketemu keluarga. Time sama mama. Quality time dong. Bisa juga bisa Kalau kan? dari kamu sama atau beda? Kalau dari aku Nonton apa? Bioskop atau di HP aja? Oh, di HP aja, Netflix. Kalau dari kakaknya nih yang nggak makan. Nah, yang depan tuh sampai tadi. baginya banget Yang kalau Ini makin galau. biar emang gitu. Tapi relate gitu ya ke kita sendiri ya. Kayak menyuarakan apa istilah itu lewat lagu gitu ya. Oh iya, mungkin dari permasalahan teman-teman nih, tadi kan ada yang udah ngasih solusi juga ya, gimana caranya gitu biar bisa adaptasi lah di sini, terus juga gimana caranya buat kembaliin mood. Mungkin dari teman-teman juga ada yang ngeliat atau misalnya kayak, oh ini kayaknya harus kita lakuin gitu, caranya boleh dilakuin gitu kan. Kalau misalnya dari saya, untuk nilai IPK itu tuh tergantung dari diri kitanya. Jadi kalau misalnya kita tetap masuk aja, insya Allah sih itu aman ya. Kan teman-teman juga di sini terpenuhi kan kewajibannya sejauh ini ya. Tapi semoga setelah ini juga nanti uas-uas yang ada di sini tugasnya tuh bisa terpenuhi juga. Ini kalau misalnya di kuliah mungkin yang bisa lebih aktif dari kelasnya, terus juga jangan sampai absen. Karena kalau misalkan menurut saya ya, kalau misalkan kita coba buat absen sebenarnya kan bukan karena sakit atau izin, karena emang malas aja, nanti itu bakal ada keterusan gitu. Melihat dari teman-teman yang lain juga sih yang ada di kelas saya gitu. Lagi tidak? Lu mau bantuin gua, tadi gua mau apa lagi ya? Tanya dulu gak sih? Tanya dulu udah ini dulu, cerdas dulu gitu ya dari yang ngerasain. Oh ya dari pembahasan kita yang udah sejauh ini udah penghujung banget.
kalau dari teman-teman gimana pembahasannya, apakah udah tuntas atau misalkan ada yang pengen diobrolin lagi? Sudah cukup. Oke, aku mau minta kesan dan kesannya setelah mengikuti kegiatan ini yang dimana kita mengangkat topiknya tentang kegiatan yang ada di kali ini, bagaimana kalian cara untuk mengadaptasinya lah ya, maksudnya. Mau dari mana dulu nih kesannya? Dari ujung. Dari ujung sini dong. Ujung saya. Iya, pesan-pesan ya Pak. Seru banget ngikut bimbingan kelompok ini, soalnya ngedengar cerita-cerita solusi-solusinya itu ternyata ketika lagi ruwet banget itu beda-beda. Iya, dia mau nyobain nanti satu persatu, mulai dari ada yang tidur aja, makan aja, bahkan ada yang sampai jajan gitu. Dia mau cobain gimana itu juga kan dia, soalnya kan selama ini kalau pusing itu keluar, kalau penularan itu nggak jelas gitu. Kalau untuk pesannya untuk teman-teman mungkin yang di sini. Ya, semangat aja punya di sini, soalnya kita itu bentar lagi keluar dari sini, dan untuk opini semangat untuk melanjutkan. Insya Allah kalau ketemu ada terus ya. Dari kesannya. Kesannya karena kita bisa berbeda gitu kan, jadi makan lalu juga apa sih cara untuk gimana bisa memberikan mood. Terus pesannya semangat aja buat yang sekamarnya sama Yang kurang ini ya. Kesan aku sih sama aja itu kayak kelompok kan, seru, bisa mengungkapin apa yang kita mau, mengungkapin yang kita rasa, terus bisa belajar juga dari yang belum kita belajarin gitu ya. Udah itu ya pesannya, udah semangat jalanin aja. Pada aku sih sama aja kayaknya ya, udah diwakilin sama tiga-tiganya. Tapi dari sini tuh aku bisa tahu alamat-alamatnya untuk Ya, pasti kan dengan berbeda-beda ya. dan pesannya itu buat kalian enjoy aja. Ya dibawa enjoy. Kalau misalnya kita merasa tertekan, nanti kita nggak bakal bisa ngejalanin hari-hari itu kayak dengan senang hati gitu, dan pasti bakal muncul juga ke diri kita. Jadi katanya Pengalaman kayak banyak tugas itu kirain saya tuh yang saya tiap kali ngeluh capek, tiap jam ngeluh capek, ternyata masih ada orang yang lebih banyak tugas dari saya dan double gitu. Pesan saya semangat ya, masih ada pikiran yang baru mantap. Kalau dari aku pesannya ya itu tadi semuanya. Terus aku juga pengen memberanikan diri kayak Lia gitu, mengembalikan moodnya itu dengan me time, karena selama ini aku tuh kalau misalkan mau me time tuh belum berani gitu dari dia, karena apa ya, dulu kan apa-apa tuh nggak sendiri gitu, selalu ada yang nemenin gitu. Sekarang mau nyoba gitu. Terus kesannya yaitu semangat terus, mau enjoy aja di sini dulu, kita nggak lama lagi di sana kita udah di sini ya. Oke, dan aku pesannya yang pasti di dunia kelompok ini banyak banget pelajaran dari teman-teman semua gitu ya. Terus tadi cara manajemen waktu juga, soalnya kayak susah gitu buat manajemen waktu. Tadinya udah kayak gini gitu, tapi kayak susah gitu buat konsisten gitu, nggak bisa gitu. Mungkin harus dari sini gitu ya, aku bisa gitu buat konsisten manajemen waktu aku gitu. Terus itu untuk pesannya semangat terus buat kita semua ketika kita lagi pusing, lagi ruwet, lagi rudet, lagi apalah gitu ya. Ingat tujuan kita itu buat orang tua gitu. jadi topik yang kita bahas termasuk dalam penguatan juga ya, saling nguatin. Jadi yang kalian rasain itu tuh sama gitu, yang lain juga pasti ada minusnya.
apalagi ya sama-sama dimahankan. Nah, semoga kalian juga bisa nyelesain ini semua ya dengan baik, bisa ngelakuin waktunya. Semoga bisa cepat beres. Kalau misalnya ada yang lanjut di sini juga bagus banget. Berarti emang meskipun kita ngerasakan tapi ada dampak positifnya juga kan kita ngerasain. Teman-teman, sebelumnya terima kasih ya yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita kali ini. Oke, karena ini udah di penghujung kegiatan, karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Semoga dari apa pembahasan yang kita bicarakan tadi itu bermanfaat untuk kita dan orang lain juga. Pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil.